Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini diberikan kenikmatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam satu kajian Islami. Semoga kajian demi kajian bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membahas sedikit tentang yang mana ada 4 hal kalau kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya kepada kita, akan memberikannya kepada kita. Yang mana para ulama mewanti-wanti agar kita selalu menjaga yang 4 hal ini, sehingga kita selalu memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata para ulama, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita sebagai hambanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah nikmat itu. Aku akan berikan keberkahan. Aku akan berikan barokah kepada kenikmatan yang sudah aku berikan tadi. Kenapa? Karena banyak manusia tatkala dia sudah diberikan rezeki, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, sering-seringlah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mau yang baik atau yang buruk. Kalau yang baik sudah tidak usah ditanyakan lagi. Bagaimana dengan yang buruk? Tetap kau syukuri, karena di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan juga oleh para ulama, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Hendaklah engkau selalu bersyukur, berbahagia tatkala engkau diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau diberikan ujian, Allah pun juga akan ingat kepada dirimu. Jangan kita terbalik, tatkala kita diberikan ujian baru kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberikan bala apa segala macamnya, baru kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensyukurinya sudah sangat jauh. Maka daripada itu, biasakanlah, jadikanlah kepada diri kita masing-masing hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau akan diberikan tambahan oleh Allah daripada rezeki atau apapun saja daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'siyah tuzilun ni'am." Kalau engkau diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala, far'aha, maka engkau harus berusaha menjaganya. Fa innal ma'siyah, sesungguhnya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuzilun ni'am. Itu akan menghilangkan seluruh kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendak engkau selalu apa? Ingat kepadaku. Ingat kepadaku, kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Mau di dalam keadaan apapun saja, mau di dalam keadaan kita sendirian atau di halayak ramai, kita harus tetap bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau mau tahu
khalwat yang paling tinggi derajatnya, yaitu sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh seseorang waliyah, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Beliau duduk bersama manusia, yang diberikan hanyalah jasadnya saja kepada mereka, akan tetapi hatinya tetap untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya, walaupun dia perempuan, tapi tatkala sudah mencapai derajat seperti ini, dia adalah seorang laki-laki. Akan tetapi sebaliknya, seorang laki-laki belum tentu bisa mengikuti semua seperti apa yang sudah dikerjakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Maka daripada itu, kalau misalnya kita punya kendala, saya tidak mungkin di dalam 24 jam saya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak memiliki kebiasaan seperti itu, maka dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena orang ini akan menggapai tangan kita, meraih tangan kita untuk disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, astajib lakum. Aku akan menerimanya, aku akan mengabulkannya untuk kalian. Jangan kita pernah meminta pertolongan kepada yang lain. Sudah jelas-jelas di dalam surat Al-Fatihah dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Jangan meminta kepada yang lain. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tatkala kita misalnya punya masalah dengan orang, mungkin kita malu tatkala berjumpa dengannya. Akan tetapi tatkala kita memiliki masalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kau menjauh dariku. Banyak-banyaklah kau berdoa kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seapapun maksiat yang kau kerjakan di muka bumi ini, ingat, fadlullahi wasi'. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Ya. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Kalau kita mau ibaratkan dosa kita itu sama seperti apa? Kita mencelupkan daripada jarum ke lautan. Setelah itu dia menetes ke dalam air laut itu. Itulah hanya dosa kita. Akan tetapi apa? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala seperti air yang ada di lautan. Sangat banyak sekali. Maka daripada itu, sering-seringlah engkau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana? Ingat, doa-doa kita, permintaan-permintaan kita yang tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, maka akan dikabulkan di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, kata Imam Hasan al-Basri, kalau seandainya aku dari dulu mengetahui seperti ini, maka aku akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doaku semua diterima di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab, memberikan ujian, balak dan segala macamnya kepada seseorang atau kepada satu kaum selama mereka masih mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada sesuatu hal yang kecil daripada maksiat kalau dikerjakan terus akhirnya akan menjadi maksiat yang besar. Akan tetapi jangan pernah kita putus asa, wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita mau bermohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan diterima dan akan diberikan hidayah, taufik, dan diberikan ma'unah, pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu orang sahabat, dia bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amiltu ma'siyah. Aku kerjakan satu maksiat, kemudian thumma tab, kemudian aku bertaubat, ya Rasulullah. Diterima atau tidak oleh Allah? Diterima. Wa amiltu marratan ukhra, kemudian aku mengerjakannya untuk yang kedua kalinya. Setelah itu aku bertobat, diterima atau tidak? Diterima. Kemudian aku melakukan ketiga kalinya. Setelah itu aku bertaubat, diterima atau tidak? Diterima. Sahabat ini merasa ada kejanggalan, kesangkalan di dalam hatinya, sehingga dia bertanya, sampai kapan ya Rasulullah taubatku akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai engkau bosan untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kau bosan untuk bertobat, maka tobatmu tak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kau sudah putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka daripada itu yang empat ini haruslah kita jaga sehari-hari di dalam kehidupan kita. Semua kita selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.